Jangan menikah dengan seseorang ketika menemukan sifat ini. Masalah tentang jodoh adalah hal yang paling menarik untuk diketahui, terutama bagi yang belum memiliki pasangan hidup. Banyak nasihat telah terlontarkan dari ustadz-ustadz di berbagai media berhubungan dengan tema ini. Namun, bagaimana sih kita ikhtiar untuk mencari jodoh kita? Simak penjabaran Dakwahpedia berikut ini. Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya mari sama-sama kita menekan tombol subscribe berwarna merah agar Dakwahpedia lebih semangat dalam menyiarkan dakwah serta bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama, an-nana. Maksudnya adalah seseorang yang banyak merengek dan mengeluh dengan tidak menerima keadaan apapun, tidak terima dengan keadaan pasangannya, serta tidak pernah bersyukur dengan keadaan. Pasangan seperti ini tidak akan membuat nyaman. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari selalu mengeluh. Padahal, sebuah masalah itu adalah salah satu bentuk sayang dari Allah kepada para hambanya. Seperti firman Allah di dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa dibiarkan saja? Mengatakan, kami telah beriman. Sedang mereka tidak diuji lagi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa umat Islam yang beriman tidak akan luput dari berbagai cobaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan untuk mengetahui seberapa jauh keimanan seseorang, ketabahan terhadap ujian yang diberikan, serta kesabaran dalam menghadapi cobaan. Dengan memahami hal tersebut, orang-orang Muslim tidak seharusnya mengeluh atas kondisi hidup atau cobaan yang ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji keimanan kita dan menjadi salah satu bentuk sayang dari Allah kepada para hambanya. Yang kedua, hannana. Maksudnya adalah seseorang yang selalu membandingkan pasangannya dengan pasangan lain, menganggap pasangannya lebih rendah derajatnya dan selalu mengungkitnya. Bahkan mengatakan, mimpi apa aku semalam hingga bisa menikah denganmu? Bagaimana bisa aku menikah denganmu? Harusnya aku menikah dengan dia, bukan denganmu. Dan setiap kali ia melihat pasangannya, ia akan mengatakan, alangkah malangnya nasibku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah An-Najm ayat 32 yang artinya, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka, janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran Surah An-Najm ayat 32. Ayat ini terkait sifat membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, had-dakoh. Maksudnya adalah seseorang yang pandangannya selalu tertuju terhadap sesuatu dan ingin selalu memilikinya. Dengan mengatakan, aku ingin sekali memiliki barang itu. Seperti tetangga kita. Jika pergi ke suatu tempat, ingin selalu membeli yang dilihatnya. Yang keempat, barrakoh. Maksudnya adalah pasangan yang selalu sibuk dengan dirinya sendiri, tidak memperdulikan pasangannya, tidak ada yang paling penting selain dirinya, sibuk dengan berpenampilan, sibuk dengan urusan sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, atau biasa disebut orang yang egois, yaitu dengan mengedepankan kepentingan sendiri. Yang kelima, syaddakoh. Maksudnya adalah seseorang yang lebar mulutnya, yang banyak bicara serta selalu mengumbar aib orang lain, menceritakan tingkah orang lain walaupun itu benar fakta yang terjadi. Sekian dari Dakwahpedia agar kita lebih semangat berikhtiar mencari jodoh terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak lepas dari mencarinya. Justru, kita harus menghindari 5 sifat yang sudah dijelaskan tadi, karena hakikatnya jodoh adalah cerminan dari kita sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kalian cenderung serta merasa nyaman dan tentram. Allah menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Sungguh dalam hal ini, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Wallahu a'lamu bissawab. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة